Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini kita pertemuan kedua di kitab Unwanud Darbi fi Ilmi Sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pendahuluan berikutnya lagi, masalah rubai mujarrad. Kata penulis, walir ruba'il mujarrad sittatu abniyah. Untuk rubai mujarrad ada 6 bangunan. Sementara yang kita tahu di dua buku sebelumnya berapa? Kalau rubai mujarrad, 1 tapi itu fi'il. Ini kita berbicara, alhamdulillah, sekarang isim. Isim rubai mujarrad bangunannya. Isim rubai mujarrad itu ternyata ada 6 bangunan berdasarkan penelitian. Alhamdulillah. Kalau fi'il, alhamdulillah kita sudah punya 1. Dan nanti di sini akan ada ditambah fi'il mulhaqnya. Fi'il mulhaqnya. Kalau sekarang isim, ini isim yang belum kita pernah dapat di kitab sebelumnya. Isim rubai mujarrad ada 6 bangunan. Wahia, dan dia adalah pertama fa'lalun. Tanwinnya karena isim. Fa'lalun seperti Ja'far, Tha'lab, ini isim rubai mujarrad. Ja'far 26, catatan 26, sungai kecil atau dia nama. Karena Ja'far asalnya sungai, kemudian terkenal juga dengan nama. Tha'lab, catatan 27, serigala atau rubah. Ini Tha'lab. Wazannya adalah fa'lalun. Wazan kedua wa fi'lilun. Tadi fathah fa dan lam. Kalau ini kasrah fa dan lam. Fi'lilun. Seperti kirmiz, zibrij. Ini masuk dalam wazan fi'il rubai mujarrad. Kalau kirmiz di 28 warna merah tua, itu kirmiz. Kalau zibrij adalah perhiasan. Itu adalah perhiasan. Artinya, wazan ketiga dari rubai mujarrad adalah fi'lal. Mulai berbeda lam, fa dan lamnya. Mulai berbeda. Tadi kan fa'lal, fi'lil. Kalau ini fi'lalun. Fi'lalun seperti dirhamun. Itu rubai mujarrad. Dirhamun. Iya. Contoh yang kedua, zibakun. Kalau dirhamun itu tentunya mata uang perak. Zibakun itu air raksa, air keras ya, air raksa. Yang keempat, fu'lul. Iya, ini tadi sudah fa'lal, fi'lil, fu'lul. Berarti kan bisa 3. Bisa fa'lal, fi'lil, fu'lul. Bisa 3 yang sama fa dan lamnya. Iya, ini sekarang fu'lul di dhammah. Fa dan lamnya. Seperti contohnya burku, kumfud. Iya, itu berarti salah harokat, itu kumfud. Di sukunnya di nun, bukan di fa. Iya, kumfud. Iya, 2 itu sudah ada artinya di bawah. Iya, tinggal ke bawah saja kalau mau tahu artinya. 32. Ya, kain tutup muka ya. Burku. Kalau kumput di bawah 33 ya, landak. Berikutnya lagi wazan yang kelima sebelum terakhir 4 rubai mujarrad ya, fi'allun. Yaitu kalau dipisah fi'allun. Cuman kan di wazan kan bertemu 2 huruf sejenis, sebelumnya sukun, kedua berharokat, maka ditasydid. Fi'alun. Contoh kimatrun, karena bukan huruf sejenis, jadi tidak tasydid. Kimatrun berarti fi'alun. Hizabrun. Ini contoh kedua, sudah ada artinya di bawah 34 ya, dan 35.
Wazan terakhir untuk rubai mujarrad isim ya, rubai mujarrad isim adalah fu'lal. Berarti bisa fa'lal, fi'lil, fu'lul. Terus bisa fi'lal, bisa juga fu'lal. Paham kan? Jadi yang berubah adalah harokat lam. Harokat lam. Iya. Terus bisa tadi fi'alun. Ini semuanya 6 wazan rubai mujarrad. Tidak keluar dari itu. Contoh fu'lal, juhdab dan tuhlab. Iya, itu contoh untuk fu'lal. Iya, juhdab dan tuhlab. Sudah ada artinya juga di bawah terkait dengan juhdab dan tuhlab. Inilah wazan rubai mujarrad. Khumasi. Walil khumasil mujarrad arba'atu abniyah. Kalau untuk 5 asli ada 4 wazan dan tidak ada pada fi'il ya. 5 asli itu hanya ada pada isim sebagaimana yang telah lewat di 2 buku sebelumnya. Nah, ternyata untuk khumasi mujarrad isim bangunan aslinya ada 4. Apa itu? Yang pertama fa'allalun. Lihat lamnya ada 3 ya. Karena 5 asli. Fa'allalun. Ditasdid. Karena asalnya adalah fa'allalun. Disukun. Ya, fa'allalun. Lihat contohnya. Farazdaq. Itu contoh 5 huruf asli. Safarjal. Contoh 5 huruf asli. Artinya ada di bawah. Kedua wazan 5 asli. Fu'allilun. Kalau tadi fa'allalun. Kalau ini fu'allilun. Fu'allilun. Seperti contoh quda'mil. Khuba'thin. Ini fu'allil. Iya, fu'allil. Dipahamkan? Ini 5 asli. Yang ketiga 5 asli sebelum terakhir fi'lallun. Fi'lallun. Contohnya adalah kirshabbun, jirdahlun. Jadi kalau huruf yang sama ditasdid. Kalau beda hurufnya maka tidak ditasdid. Yang penting wazannya adalah fi'lallun. Lihat jirdahlun, fi'lallun. Paham kan? Iya, ini 5 asli. Terakhir untuk 5 asli fa'lalilun. Fa'lalilun tidak ditasdid karena semua berharokat dan harokatnya berbeda. Fa'lalilun. Contohnya adalah qahbalisun, jahmarisun. Ini adalah 5 asli. Wazannya cuma 4. Tidak keluar dari fa'allalun, fu'allalun, fi'lallun, fa'lalilun. Ini 5 asli. Selesai wazan fi'il isim mujarrad. Inilah isim mujarrad. Kalau antum jumlah isim mujarrad kan ini belum pernah lewat di pembahasan kitab sebelumnya, berarti 10 sulasi mujarrad tambah 6 rubai mujarrad tambah 4 khumasi mujarrad. Berarti berapa itu? 20 wazan. Dipahamkan? Seharusnya juga sama dengan fi'il, yaitu 22. Kan wazan dasar fi'il berapa? 22. Antara sulati, rubai, dan mazidnya. Kalau isim, mujarradnya. Kan isim kan tidak ada tambahan. Tambahan isim itu kan kayak musanna, jama. Jadi dia tidak ada dibilang tambahan huruf isim. Kalau ada tambahan huruf isim, itu dari tasrif fi'il. Dari tasrif apa? Fi'il. Kita kalau berbicara tambahan isim, berarti itu yang ada dalam tasrif apa? Fi'il. Kalau mujarrad 20 wazan. 10 wazan untuk 3 huruf asli, 6 wazan untuk 4 asli, 4 wazan untuk 5 asli. Jadi semuanya kalau dijumlah mujarrad isim atau isim mujarrad 20 wazan. 20 wazan. Jelas kan? Kalau antum dapat isim ya lebih dari 20 itu dari tasrif fi'il. Isim yang berada diambil dari tasrifnya apa? Fi'il. Jelas ini? Ini. Yang paling pokok adalah antum hafal yang sulasinya.
Karena kalau kita baca kitab 3 huruf tidak pernah keluar dari 10 itu tadi. Tidak pernah keluar dari 10. Yaitu kata mubad digolongkan menjadi 3. Fa-nya bisa fathah, dhamma, kasroh. Kemudian huruf kedua bisa fathah, dhamma, kasroh, sukun. Paham kan? Kemudian antum keluarkan 2. Antum keluarkan apa? 2. Yaitu tidak ada fi'ul dan tidak ada fu'il. Gitu saya. Selesai jadi semuanya 10. Iya, itu paling banyak dalam kalimat Arab. Selesai. Sekarang kita masuk di fi'il. Nah, inilah yang kita pelajari di buku-buku sebelumnya. Cuma nanti ada tambahannya mulhaq yang diikutkan. Abniyatul fi'il, bangunannya fi'il. Walil fi'il tsulatil mujarrad salasatu abniyah. Ini antum sudah tentunya tahu dari 2 buku sebelumnya. Untuk fi'il tsulati mujarrad 3 wazan. Fa'al itu yang pertama, kanasara wa daraba. Fa'il itu yang kedua, seperti sami'a alima. Fa'ul seperti kakaruma wa hasuna. Ini mudah sekali kalau ini. Iya. Walil fi'il ruba'il mujarrad. Untuk fi'il ruba'i mujarrad. Fi'il ruba'i mujarrad. Binaun wahid. Satu bangunan. Bangunan, satu bangunan. Tidak ada tambahan. Biar kita naik di buku yang lebih tinggi, satu bangunan. Kalau ada tambahan, itu mulhaq. Diikutkan. Bukan aslinya. Diikutkan. Iya. Satu saja. Wahuwa fa'lal. Yang kita pelajari dari kitab dasar. Kadahroja wa arbada. Ini contohnya. Kemudian setelah itu beliau tutup dengan pernyataan. Karena selesai mujarad ya. Mujarad semua selesai. Iya. Wala yakunul ismul mutamakkinu walal fi'lu aqallu min salasati ahruf. Ini bagus pernyataan. Tidak ada isim mutamakkin. Apa itu isim mutamakkin? Isim mu'rab. Walal fi'lu, tidak ada pula fi'il aqall min salasati ahruf, yang kurang dari 3 huruf. Paham kan? Berarti fi'il, isim, mu'rab itu paling sedikit 3 huruf. Kalau antum dapatkan fi'il, ya, terus dia 2 huruf, pasti dia fi'il jamid. Tahu fi'il jamid ya? Fi'il yang tidak punya tasrif. Demikian pula kalau antum dapat isim kurang dari 3 huruf, maka itu adalah isim mabni. Jadi kalau fi'il namanya fi'il jamid, fi'il yang tidak punya tasrif. Kalau isim namanya isim mabni. Antum dapat isim 2 huruf, mabni. Dia adalah isim mabni. Karena tidak akan ada isim mu'rab dan fi'il yang kurang dari 3 huruf. Yang kurang dari 3 huruf. Dipahami pernyataan penulis ini? Jelas ini ya? Jelas pernyataan belum? Lihat kata beliau setelahnya. Fa'idha ra'aita. Cabang dari pernyataan tadi. Fa'idha ra'aita. Jika kamu melihat. Aqalla min dalik. Kurang dari itu. Fa'alam, ketahuilah. Annahu, bahwasannya. Dia qad hudifa minhu syai'. Telah dihilangkan darinya sesuatu. Kalau antum dapat fi'il mutasarrif atau isim mu'rab kurang dari 3. Dipahami ini? Isim mu'rab kurang dari 3 huruf. Fi'il mutasarrif, fi'il kurang dari 3 huruf. Ketahuilah itu telah dihilangkan darinya sesuatu. Pasti sudah ada penghilangan. Dipastikan sudah ada penghilangannya. Nah contohnya yadun. Ini kan isim mu'rab. Tapi kok hurufnya ada 2. Ketahuilah sudah ada penghilangan. Lihat ke bawah 48. Asalnya adalah yadiyun. Jadi yadun asalnya adalah yadiyun. Kemudian dihilangkan ya supaya ringan diucapkan. Jadilah yadun. Jadilah yadun. Jelas kan? Berarti ada penghilangan. Wadamun. Contoh lain di atas lagi. Damun. Catatan 49. Asalnya adalah damiyun. Damiyun. Kemudian dihilangkan ya supaya ringan diucapkan. Sama. Iya. Contoh mana? Contoh lain lagi. Itu untuk isim tadi ya. Fi'il. Contoh lain untuk fi'il. Wanah dan contoh lain. Qul.
ke bawah catatan 50. Asalnya adalah kul. Kan isim yang fi'il bertasrif ini. Asalnya kul. Kemudian hilangkan waw karena bertemu dua sukun. Bi. Contoh kedua wabi sama juga ini. Catatan 51. Asalnya adalah bi. Kemudian dihilangkan ya karena bertemu dua sukun. Ini bagus sekali. Iya. Kalau ada jadi paling sedikit isim mu'rab fi'il itu 3 huruf. Kalau antum dapat kurang dari 3 huruf, pastikan ada penghilangan. Pastikan ada penghilangan. Kemudian kata beliau, wa kullu ma la yuqabilu huruful mizan fa zaid. Masya Allah. Setiap yang tidak tidak sebanding dengan huruf dalam wazan, maka itu dibilang tambahan. Jadi kan alhamdulillah antum sudah paham di 2 buku sebelumnya bahwa untuk fi'il itu ada wazannya. Dan kalau sudah lebih dari wazannya, maka itu kaidahnya tambahan. Kaidahnya apa? Tambahan. Iya, anggaplah contoh sederhana saja. Antum dapat kata kataba. Ini kan wazannya apa? Fa'ala, kan begitu. Tiba-tiba antum dapat katib. Katibun. Kan kalau kamnya kan fa, ta'nya adalah ain, ba'nya adalah lam. Sudah ada wazannya. Tapi ada kata yang lebih dari wazan. Apa itu? Ini alifnya. Maka pastikan alif itu adalah apa? Tambahan. Itu cara menentukannya. Paham kan? Sama dengan antum dapat kata misalnya karuma. Misalnya karuma. Apa wazannya? Fa'ula. Tapi tiba-tiba kita dapat kata akroma. Paham kan? Kita timbang dengan fa, ain, lam. Kan begitu? Masih ada hurufnya. Tidak sebanding dengan wazannya yang ada. Maka pastikan yang ada itu adalah tambahan. Tambahannya itu adalah apa? Hamzah. Itu kaidah. Setiap yang lebih dari wazan, maka itu adalah tambahannya. Kalau bukan dia mujarrad. Iya, berarti beliau sekarang sudah mulai masuk di pembahasan tambahan. Kata beliau berikutnya lagi, ini hanya muqaddimah ya, hanya pendahuluan. Ini hanyalah pendahuluan. Kata beliau berikutnya lagi, wayan tahil ismu biziyadah. Dan isim itu berakhir dengan adanya tambahannya ila sab'atin, ke 7 huruf. Artinya kata lain, kata sederhananya, isim itu terbanyak hurufnya adalah 7. Huruf terbanyaknya adalah 7. Nah, contoh istighfar. Ini kalau kita hitung hurufnya ada 7. Ada 7. Dan inilah paling ujungnya isim. Paling banyak daripada isim 7 huruf. Wal fi'lu, sementara huruf paling banyak dengan tambahannya ila sittatin, menjadi 6 huruf. Karena fi'il bisa tambah 1, bisa tambah 2, dan bisa tambah berapa? 3. Sehingga paling banyak berapa huruf? 3 huruf. 6 huruf dengan tambahannya 3. Nah, contoh istighfar. Artinya di pendahuluan ini, kalau ada kata 7 hurufnya, pastikan isim. Pastikan apa? Isim. Tidak ada fi'il 7. Fi'il itu paling tinggi berapa? 6. Dan alhamdulillah, tentunya ini bukan buku pertama. Kita sudah tahu itu. Semuanya wazan yang 6 apa? Yang 6 hurufnya. Kita sudah paham. Kita sudah tahu di buku sebelumnya. Karena kita sudah tahu 3 asli, 4 asli, 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 1, 4 tambah 2. Kita sudah paham di buku sebelumnya, di 2 buku sebelumnya. Alhamdulillah. Wazaidu, dan tambahan itu masih di pendahuluan ini, dan tambahan yu'abbaru anhu fil mizani bilabdi.
dan tambahan diungkapkan tentangnya dalam timbangan dengan lafadznya. Iya, ini masuk dalam kitab sebelumnya itu cara menimbang. Kan di pembahasan cara menimbang di pendahuluan kitab sebelumnya itu saya sederhanakan. Iya, itu cara menimbang. Kalau ada tambahan selain huruf, paham kan? Selain pengulangan huruf, yaitu tambahan huruf sa'altumuniha, maka tinggal ditambah pula huruf itu di mana? Di wazannya. Itu sederhananya di buku sebelumnya. Sekarang beliau katakan tambahan itu diungkapkan tentangnya dalam wazan dengan lafadznya. Artinya kalau ada tambahan alif, alif juga ditambah pada wazan. Tambahan sin, tambah juga pada wazan. Tambahan ta, tambah juga pada wazan. Lafadzkan. Yu'abbar, dilafadzkan, diucapkan dengan tambahan itu. Fatakul, misal contoh saja ya. Kamu katakan misalnya intasara, masalan innahu ala wazni ifta'ala. Intasara, sungguh dia berada di atas wazan apa? Ifta'ala, yaitu fa ain lam, yaitu nun sod ro, kemudian tambahkan huruf yang ditambah di wazan. Tambahkan huruf yang ditambah di wazan. Jelas ini kan? Jelas dulu pembahasan ini. Misalnya antum dapat kata tadi akroma, apa wazannya? Af'ala. Kan begitu? Antum dapat lagi kata misalnya ya fa'ala, wazannya begitu. Misalnya doroba, apa wazannya? Fa'ala. Demikian seterusnya. Pokoknya kalau ada tambahan pada yang timbang, tambah juga. Illa kecuali, ini dia. Illa kecuali, iya, yang tidak ditambah, ya, huruf yang ada kalau dia ada tambahannya dikecualikan al-mubdalu min ta'il iftial. Kecuali yang diganti dari ta iftialnya. Kecuali yang diganti dari ta iftialnya. Iya. Artinya berarti di sana ada ta diganti dengan huruf lain. Ada ta diganti dengan huruf lain. Inilah di buku kedua ini. Sudah ada ta diganti dengan huruf yang lain. Namanya ta'ul iftial. Fa innahu la yu'abbaru anhu bilabdi. Sesungguhnya dia tidak diungkapkan dengan lafadznya. Bal bitta, bahkan tetap dengan ta. Contoh dulu. Antum kalau baca ini pernyataan kita tidak mengerti. Tapi dicontoh akan lebih jelas. Fanah contoh. Istobaro ala wazni ifta'ala. Kata istobaro itu di atas wazan ifta'ala. Apa ceritanya? Itu pertanyaan kita. Kenapa bisa begitu? Dipahamkan? Itu pertanyaannya. Ternyata nanti antum akan dapat koedah. Akan dapat koedah bahwa ya kata ifta'ala, wazan ifta'ala, ta'nya ini bisa diganti menjadi to. Ta'nya itu bisa diganti menjadi apa? Huruf to. Dengan syarat kalau sebelum ta adalah huruf itba, huruf yang suaranya tebal. Huruf yang suaranya apa? Tebal. Yaitu misalnya huruf sod, huruf dot, ya, huruf to, huruf do. Kalau ta setelah huruf ini, maka ta itu diganti to. Dalam nahwu sorof lanjutan, kalau ada ta terletak setelah huruf tebal, sod, dot, to, do, maka ta itu diganti menjadi apa? To. Itu dalam bab 3 nanti, bab i'lal. Bab i'lal. Iya. Contohlah penulis contohkan istobaro. Kan dari kata sobaro. Dari kata apa? Sobaro. Wazankan dengan wazan ifta'ala. Apa? 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 Istabaro. Kan begitu? Apa wazan istabaro?
di yang ditimbang terjadi ibdal. Ibdal namanya, terjadi pergantian huruf. Ta terletak setelah huruf sod, maka diganti menjadi apa? Diganti menjadi apa? To. Jadi ta jadi to. Jadilah istobaro. Kalau kita ikut kaidah dasar, tambahan dalam huruf dilafadzkan juga dengan lafadznya. Ini to tambahan atau asli? Tambahan atau asli? Tambahan. Seharusnya di wazan kita bilang begini, ifto'ala, bukan ifta. Kan begitu kan? Karena tambahan dalam timbangan yang ditimbang ditambah juga di mana? Di wazannya, di timbangannya. Kan begitu kaidah dasar. Kecuali terjadi ibdal, itu yang dikecualikan. Terjadi pergantian hurufnya, maka bukan dengan hurufnya, tetap ke wazan. Lihat sebelum diganti. Misalnya istobaro, sebelum diganti apa? Sebelum diganti apa? Istaba, ista. Berarti di wazan sebelum dia diganti. Dipaham kan? Sebelum dia diganti. Paham ini saudara? Siapa yang nama? Susilo. Paham Susilo? Yakin? Jelas ini? Jelas ini? Jadi kalau ada ibdal pergantian huruf tidak mempengaruhi wazan. Makanya ada kaidah di sana, ilal ibdal tidak mempengaruhi wazan. Pergantian huruf dalam sebuah bangunan, dalam sebuah timbangan tidak mempengaruhi wazan yang telah kita hafal. Jangan sampai nanti ada tambahan wazan ifto'ala. Nah, wazan cuma ifta'ala. Jadi di wazan tetap ta, tidak diubah menjadi apa? To. Karena kalau kita ubah menjadi to, berarti ada huruf tambahan to. Sementara huruf tambahan itu tidak keluar dari mana? Dari huruf sa'al tumuniha, 10 huruf. Tidak ada to di situ. Paham ini? Siapa yang belum paham kira-kira? Ray? Yakin? Siapa yang belum paham? Abdul Khalid? Yakin? Ini contoh saja. Baru pendahuluan ini. Adapun pembahasan rinciannya nanti akan datang insyaallah di babnya. Lihat catatan di bawah 52. Karena asalnya istabaro. Kemudian ta diganti menjadi to karena terletak setelah huruf sod. Karena terletak setelah huruf apa? Sod. Jelas ini? Jelas ini? Walaupun nanti ada kaidahnya itu. Kapan ta jadi to? Kalau terletak setelah huruf tebal, huruf itbaq, soto, do. Semuanya diganti. Dipaham ini? Itu baru contoh tadi sod. Iya. To juga bisa. Iya, misalnya tolaba. Kalau antum buat ke wazan ifta'ala apa jadinya? Kalau tolaba jadi ifta'ala. Jadi ifta'ala. Apa? Apa? Kenapa if? Ittolaba. Ittola. Bukan ittola. Itta. Kenapa langsung itto? Langsung ganti ya. Cepat sekali. Wazan dulu. Iya kan? Iya. Tolaba. Buat itta'ala. Apa? Ittalaba. Itto. Kan begitu. Tapi kita kan tak kol-kolan. Gak usah kol-kolan di ini tuh. Di Quran dulu itu. Iya. Ittalaba. Ta terletak setelah? Ta terletak setelah? To. Ta diganti menjadi? To. Jadilah apa? Ittolaba. Apa wazan ittolaba? Tetap itta'ala. Tidak menjadi itto'a. Paham Mubar? Contoh do. Contoh do. Dolama. Dolama. Nah, wazan dengan wazan ifta'ala. Italama. Tak terletak setelah dot.
diganti to. Apa jadinya? Itu lama. Suaranya tebal-tebal. Kan setengah mati suaranya. Habis tebal, tipis. Paham, Bang? Paham sih? Hah? Yakin? Dia sudah menghaldar tadi. Siapa yang belum paham ini? Apa lagi yang belum dicontohkan? Hah? Doroba. Doroba. Ubah ke iftala. Apa? Iftaroba. Dah? Tak terletak setelah do diganti menjadi to. Jadilah? Tebal terus nih. Iftaroba. Ro tebal karena fathah. Itu tebalnya arid, tebalnya karena muncul saja. Bukan tebal seperti ini. Kalau itbang ini tebal terus. Kalau ro kan tebal kadang tipis. Ini yang tebal terus ini. Dipahami? Jadi kalau ada ta terletak setelah huruf tebal diganti menjadi apa? To. Yang kita maukan di sini adalah pergantian huruf. Karena sebab itu tidak mempengaruhi wazan. Jangan sampai antum ubah wazannya. Jadi di wazan tetap ta. Tidak berubah menjadi to. Paham ini Aldi? Yakin? Siapa yang belum paham? Ingat ini baru pendahuluan. Pendahuluan dah. Supaya di tahun nanti ini pendahuluannya sudah tinggi. Iya. Makanya ini susah buku pertama ya. Nih, padahal buku pertama ini di Mesir. Ya. Alhamdulillah. Sudah jelas sampai situ? Jelas ini? Kata beliau berikutnya sudah dulu ya. Cukup. Alhamdulillah. Berikutnya lagi nanti insyaallah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Qadam bar. Khusus ta saja, tidak ada huruf lain. Ya, ta ibtial sudah bilang. Cuman kalau bilang apa khusus diganti dengan to, tidak. Nanti ada diganti dal. Jadi ada lagi itu nanti ta bisa diganti dal. Kalau terletak setelah huruf titik. Ini dulu. Ini kan terletak setelah huruf tebal. Diganti menjadi to. Tapi ingat itu poinnya adalah tidak mempengaruhi wazan. Jadi di wazan tetap kita lafadzkan ta. Walaupun pada kata yang ditimbang sudah berubah menjadi to. Dipahamkan? Jelas ini? Satu wazan. Nanti ada mulak itu ditimbang juga dengan wazan yang asli. Iya. Nah, nanti akan datang penyebutan. Tunggu. Ini kan baru hanya disinggung sedikit. Adapun pembahasan rinciannya nanti akan datang di bab 1 begitu. Ini hanya di saja isyarat isi di dalam. Ada lagi? Susilo? Muka Papua bernama Jawa? Ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin Susilo? Alhamdulillah. Pokoknya harus kau paham ini Susilo. 6 hari kau naik kapan? Datang-datang tidak paham. Kita cukupkan berarti alhamdulillah. Jadi pelajaran belum ada mulai semua ya. Sabar saja dulu dah. Satu bisa hidup dulu dinikmati dah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.